Ya, baik. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah energi baru terbarukan. Untuk yang sudah hadir di kelas sore hari ini, bisa mengaktifkan kameranya untuk bukti kehadiran awal ya di perkuliahan energi baru terbarukan. Pada sore hari ini ada beberapa poin yang nantinya menjadi bahan materi ya untuk perkuliahan. Yang pertama adalah penggunaan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya, bagaimana PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya tersebut bekerja. Dan di bagian lainnya adalah aplikasi PLTS. Aplikasi PLTS ini banyak yang seringkali dipergunakan. Nanti kita akan coba masuk ke materi tersebut, apa saja yang bisa dijadikan aplikasi penggunaan sumber energi baru terbarukan yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya. Ya, di bagian pertama adalah tampilan untuk share screen-nya sudah bisa keluar di layar. Sudah, Pak. Nah, di sini diceritakan mengenai penggunaan atau cara kerja dari PLTS tersebut. PLTS ini prinsipnya adalah melakukan pengubahan. Yang diubah itu sinar ya, sinar matahari menjadi listrik. Yang perlu diingat, listriknya ketika keluar dari sumber PLTS, yang dikeluarkan adalah listrik DC. Sehingga bisa dikatakan eh, karena matahari yang dirubah itu adalah dikonversi ya, yang dikonversi itu adalah sinar, artinya objek yang memancarkan cahaya seperti lampu, lampu dengan cahaya yang intensitas cahayanya cukup tinggi, sinarnya, itu juga bisa menghasilkan energi listrik ya, eh, ketika menggunakan eh, pembangkit listrik tenaga surya. Di bagian berikutnya, fungsi dari SCC. SCC ini adalah singkatan Solar Charge Controller. Fungsinya mengatur arus listrik DC, arus listrik DC tersebut supaya bisa disimpan di baterai, karena yang keluar dari solar panel itu adalah arus listrik DC. Arus listrik DC ini disimpan dan dipergunakan nanti bisa langsung atau untuk sementara disimpan ke dalam baterai. Baterai memiliki jumlah kapasitas, jadi ada, kalau misalnya memperhatikan berapa mAh, mAh itu miliamperes ya, baterai. mAh itu adalah kapasitasnya untuk menyimpan seberapa banyak energi listrik yang dihasilkan dari panel surya tersebut, kemudian disimpan di dalam baterai. Baterai ini nanti bermanfaat atau berguna ketika cahaya matahari sudah tidak mengeluarkan sinar lagi. Jadi pada malam hari fungsinya baterai tersebut mengalirkan atau mengeluarkan energi listrik. Nah,
Bagian yang lain, bagian yang lainnya adalah fungsi inverter karena beberapa peralatan eh, engineering ya, peralatan yang bisa dihidupkan dari menggunakan listrik. Untuk baterai ini bukan untuk apa, untuk arus DC yang dihasilkan dari solar panel mengeluarkan arus DC. Tidak semua peralatan peralatan engineering itu atau peralatan yang dihidupkan dengan listrik bisa berfungsi dengan arus DC. Inilah fungsi dari inverter melakukan perubahan. Misalnya DC-nya ini kan kalau dari baterai ya, standar baterai itu kan 12 volt ya. 12 volt, eh, baterai yang 12 volt ini lalu dipasang inverter, inverternya nanti akan melakukan perubahan terhadap tegangan, tegangannya dinaikkan, yang awalnya DC 12 volt berubah menjadi 220 volt dengan arus listrik berubah menjadi AC. Ada beberapa peralatan yang bisa dihidupkan seperti TV, televisi, atau eh, kipas, fan ya, kipas angin ini bisa difungsikan dengan tegangan listrik 220 volt. Kemudian beban yang lain juga bisa dipergunakan seperti misalnya menghidupkan AC ya. Ini juga bisa dilakukan atau dirubah dari DC berubah ke AC. AC ini artinya pendingin udara ya, bukan arus listriknya AC, tetapi AC itu adalah air conditioning, atau pendingin udara, pendingin ruangan. Nah, bagian ini merupakan eh, ilustrasi general bagaimana proses pengubahan energi baru terbarukan ya, yang berasal dari cahaya matahari, lalu energi tersebut dikonversikan, dirubah menggunakan solar panel atau panel surya atau photovoltage. Dari photovoltage panel surya ini dipasanglah pengontrol supaya nilai tegangan ya, yang kemarin tegangan dan arusnya itu sesuai dengan eh, yang diizinkan dari peralatan elektronik. Karena seringkali misalnya intensitas cahaya mataharinya terlalu tinggi, bisa menghasilkan voltage atau tegangan yang berlebih, atau bahkan menghasilkan arus yang berlebih. Di bagian solar panel juga seringkali dikombinasikan, tadi ada inverter, dari inverter ini bisa langsung terhubung ke berbagai macam beban listrik yang diperlukan. Nah, itu merupakan susunan bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya tersebut menghasilkan energi, outputnya berupa energi listrik. Bagian berikutnya adalah pemanfaatan atau aplikasi dari PLTS ini. Ada yang skalanya itu masuk dalam kategori skala besar. Jadi pada saat memasang atau melakukan instalasi ya, instalasi di PLTS, ada pemasangan kalau misalnya
daya listrik ya. Ini adalah daya listrik 1 MW megawatt, lebih besar dari 1 megawatt, berarti eh, PLTS ini masuk ke dalam kategori skala besar. Penggunaannya ada yang mengkombinasikan antara kombinasi dengan listrik PLN, ada juga yang independen. Independen itu ya murni menggunakan cahaya matahari, jadi tidak dikombinasikan atau tidak hibrid dengan energi, misalkan energi air atau energi angin atau energi biomas. Jadi hanya menggunakan satu apa solar panel ya, menggunakan satu energi surya. Kemudian untuk skala menengah, di bagian skala menengah ini range-nya antara 1 kilowatt sampai 1 mega. 1 kilo sampai 1 megawatt. Dan di bagian selanjutnya adalah skala kecil. Skala kecil ini seringkali ditemukan di PJU. PJU itu penerangan jalan umum. Jadi kalau di eh, tepi jalan, tepi jalan raya atau tepi jalan lalu lintas, seringkali ditemukan lampu yang dipasang. Nah, ini skalanya kurang dari 1 kilowatt untuk pencahayaan ini ya. Lampu tersebut kurang dari 1 kilowatt, berfungsi sebagai penerang jalan. Ada juga yang memanfaatkan untuk SHS, Solar Home System, di bawah 1 kilowatt, warning light, lampu lampu jalan, lampu ini ya, lampu lalu lintas, lampu peringatan atau traffic light, juga nilainya skala di bawah 1 kilowatt. Nah, ini skalanya terbagi 3 ya, skala besar, kemudian skala menengah, dan skala kecil. Nah, di bagian yang lain, ada juga yang mengkategorikan ke dalam penggunaan aplikasi PLTS ini untuk keperluan FASUM. FASUM itu fasilitas umum atau fasilitas sosial. Penggunaannya bisa dipergunakan secara umum, yang ada di sekitar daerah tersebut bisa mempergunakan fasilitas tersebut. Sebagai contoh, untuk penjernihan air, ini juga bisa menggunakan panel surya, bagaimana melakukan penjernihan air yang berasal dari, misalnya dari sungai, kemudian dijernihkan menggunakan mesin. Mesin ini dihidupkan menggunakan tenaga solar panel. Berikutnya pompa air. Pompa air ini bisa juga dimanfaatkan untuk menghasilkan air yang berasal dari, atau menghisap air yang berasal dari dalam tanah, atau memindahkan air dari tangki dasar ke tangki tempat penyimpanan di atas, misalnya lantai 2 atau lantai 3. Sedangkan mesin tersebut digerakkan menggunakan PLTS. Di bidang lain, aplikasinya ada juga untuk aplikasi khusus. Jadi pada bagian ini penerapan PLTS itu sudah cukup banyak ya penggunaannya. Bahkan
pemancar atau BTS itu juga sudah menggunakan tenaga solar panel. Nah, ini adalah gambaran singkat bagaimana solar panel tersebut dipergunakan. Di tahap ini ada klasifikasi pemasangan. Jadi pada saat penggunaan PLTS dengan kemampuan daya yang dihasilkan ya, kemampuan daya yang dihasilkan itu sekitar 5 kilowatt itu bisa menghidupkan atau memenuhi kebutuhan rumah kurang lebih 30 rumah. 5 kilowatt bisa memenuhi kebutuhan rumah 30, kemudian di pembangkit dengan kemampuan 10 kilowatt itu bisa 2 kali lipat ya. 5 kali 2 kan 10, ini juga sama 60 rumah. Kemudian ditambah 15 ya. 15 itu kurang lebih 100 rumah. Nah, ini adalah pembagian atau perkiraan ya, perkiraan secara umum, secara general untuk PLTS yang masuk dalam kategori skala menengah. Jadi kalau kembali lagi ke tadi, skala menengah itu berada pada range 1 kilowatt sampai 1 megawatt. Ini adalah skala menengah. Kapan teknologi ini digunakan? Nah, untuk teknologi ini digunakan seringkali dipergunakan di daerah yang sulit atau masih sulit dimasuki instalasi listrik secara pemasangan, secara PLN itu biasanya di daerah terpencil atau di daerah yang cukup jauh ya dari kota. Ini sudah menggunakan pembangkit listrik PLTS. Lalu pulau-pulau kecil, daerah yang tidak terjangkau PLN, misalnya di eh, daerah pegunungan ya atau dari daerah puncak yang ketinggian cukup tinggi tetapi masih disinari oleh cahaya matahari, itu bisa memanfaatkan solar panel. Berikutnya tempat wisata atau kompleks wisata, perumahan, perkebunan, dan perumahan yang diperuntukkan atau dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan penambangan, ini juga sudah menggunakan teknologi solar panel. Ya, lalu yang berikutnya adalah paket eh, SHS, Solar Home System ya. Solar Home System ini eh, ya ini bisa dikategorikan masuk ke dalam solar panel portable. Ini kan kecil ya, portable itu artinya bisa dipindah-pindah. Jadi 50 watt, 50 watt ya kecil ya, paling sebesar sebesar ini, sebesar dimensinya ya paling kurang lebih sebesar ini untuk dimensi 50 megawatt. 50 megawatt, 80 bukan megawatt ya, 50 WP. WP itu watt watt uh, watt peak. WP itu artinya watt peak. Yang dimaksud dengan watt peak itu artinya adalah daya yang dihasilkan itu maksimal atau titik puncaknya ketika cahaya mataharinya bisa bersinar dengan terang ya, tanpa terhalang oleh awan atau tertutup oleh objek yang lain.
itu diperkirakan tegangan maksimalnya, bukan tegangan ya, daya maksimal yang dihasilkan, dayanya itu 50 watt. Nah, untuk 50 WP ini standarnya 50 WP, 50 week peak, watt peak ya. Tapi dalam aktualnya, dalam selama misalnya berapa jam ya, kalau matahari itu mulai terlihat katakanlah dari jam 8 pagi sampai misalnya jam berapa ya, misalkan jam eh, sore ya, jam sore itu katakanlah jam 4 ya, sekitar jam 4 sore. Nah, jam 4 sore atau sekitar jam 16 sore. 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tegangan itu bisa bervariasi. Ya bukan tegangan ya, tadi karena ini satuannya watt berarti daya 50 WP, variasinya nanti bisa bervariasi daya yang dikeluarkan. Jadi bisa daya daya listriknya itu, ini kan kalau diingat lagi ya, daya listrik daya listrik itu apa rumusnya? P tegangan dikali dengan I ya. Betul ya? Tegangan itu adalah V itu adalah tegangan listrik, I-nya adalah arus listrik. Nah, pada saat nilainya 50, ini misalkan eh, tegangan dari solar panel ya. Solar panelnya itu misalnya 20. Nah, ininya adalah arusnya dan daya yang dihasilkan 50. Nilai ini, nilai apa? Tegangan dan nilai arus ini dipengaruhi oleh, ini misalnya ditandai ya. Nah, ini tegangan dan arus ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Jadi pada saat intensitas cahaya mataharinya normal, normal itu ya tidak tertutup oleh awan atau tidak tertutup oleh objek lain ya, misalnya tertutup ranting pohon atau debu dan lain sebagainya, maka dia akan menghasilkan dayanya 50 watt. 50 watt berarti kalau arusnya diperkirakan berapa? Ini kalau dibagi dua, apa, 2,5 ya, sekitar 2,5. Arusnya 2,5 ampere. Arusnya 2,5 ampere dan tegangan 20 volt. Tegangannya 20 volt dengan arus 2,5 ampere. Daya yang dihasilkan 50 watt. Dengan ketentuan intensitas cahaya matahari yang bersinar harus dengan kondisi normal. Lalu yang jadi pertanyaan, antara jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ini seringkali intensitas cahaya matahari mengalami perubahan. Jadi cahaya matahari tidak konstan ya, tidak stabil. Bisa saja di jam 9 ini ada pergerakan awan yang berpindah sehingga intensitas cahaya mataharinya menjadi mengalami penurunan, mengalami pengurangan yang berakibat terhadap tegangan dan arus listrik mengalami penurunan juga, nilai tegangan listrik dan arus listrik yang dikeluarkan.
Dampaknya adalah nilai daya listrik tersebut mengalami penurunan, mengalami berkurang ya. Nah, inilah yang perlu diperhitungkan atau perlu diperhatikan pada saat melakukan penempatan penempatan solar panel tersebut atau menempatkan eh, titik pemasangan panel surya, apakah daerah tersebut average atau intensitas cahaya mataharinya kondisinya stabil atau kondisi yang tidak stabil. Ini merupakan bagian hal yang penting pada saat melakukan pemasangan solar panel. Ya, itu adalah gambaran mengenai solar panel home system ya. Nah, di bagian berikutnya ini solar panel kit. Solar panel kit ini artinya ya sudah paket ya. Ada SP solar panel, kemudian sudah dijual juga satu paketnya ada 3 buah lampu misalnya atau 5 lampu. Lampu umumnya menggunakan lampu LED ya kalau yang menggunakan solar panel. Kemudian ditambahkan juga paketnya eh, kabel, kabel instalasi bisa untuk eh, extension, kabelnya diperpanjang atau kabel dengan kondisi pendek itu juga bisa dirubah-rubah penggunaan paket solar panelnya. Nah, di bagian ini yang ditinjau sasarannya untuk penggunaan paket solar kit ini, yang pertama daerah terpencil atau daerah yang cukup jauh dari listrik PLN ya, daerah yang tak terjangkau, perkemahan, camping yang sering melakukan kegiatan naik gunung atau pergi ke puncak gunung, ini sudah eh, pasti atau sering kali menggunakan solar panel tersebut, kebutuhannya untuk eh, penerang ya, sebagai penerang pada malam hari atau untuk melakukan charging handphone, power bank dan lain sebagainya. Ini seringkali dipergunakan. Bagian penanggulangan bencana juga membutuhkan solar panel, kapal nelayan, bahkan gerobak yang seringkali menjual mie ayam, bakso juga sudah menggunakan solar panel. Jadi kalau melihat di bagian atap gerobak tersebut dipasang objek seperti ini, berarti malam harinya gerobak tersebut menggunakan penerangan, menggunakan eh, lampu LED yang bersumber dari solar panel yang listriknya itu sudah disimpan terlebih dahulu di dalam baterai. Nah, di bagian yang lanjutnya adalah PJU. PJU ini seringkali juga ditemukan ya di pinggir jalan, di tepi jalan, atau bahkan di jalan tol juga sudah banyak sekali pembangkit listrik PJU. Penerangan jalan umum ya, singkatan dari PJU itu penerangan jalan umum berbasis tenaga surya. Solar panel sengaja dibentangkan, dipasang seperti ini. Ini juga dibuat seperti terbuka ya, dibentangkan. Umumnya di bagian sini, di bagian belakang ya, atau di bagian punggung dari solar panel tersebut
atau di sini. Nah, ini adalah kalau diperhatikan, ini merupakan tempat penyimpanan dari energi solar panel yang diperoleh, disimpan di tempat tersebut dengan nama ya kotak ya, kotak baterai atau tempat menyimpan baterainya. Pada siang hari, lampu kan tidak difungsikan, tidak mengeluarkan cahaya pada siang hari. Kemudian baru pada malam harinya lampu ini berfungsi. Nah, bagaimana proses eh, fungsinya ketika siang hari, malam hari bisa menyala? Ini seringkali lampunya sudah dipasang sistem otomatis. Jadi sistem otomatis yang mampu mendeteksi cahaya. Jadi pada saat ada cahaya terang, maka lampu tersebut tidak memancarkan cahaya. Kemudian jika lampu tersebut berada pada kondisi lingkungan yang gelap atau tempat yang redup ya atau cahaya yang tidak terang, maka listrik yang di bagian sini akan teralir, akan mengaliri lampu tersebut untuk bisa menerangi sekitar. Ini sudah sistem otomatis, sudah banyak ya. Bahkan lampu sistem sensor, sensor cahaya ya, itu sudah banyak diperjualbelikan di pasaran atau di market itu, misalnya pada malam hari lampunya eh, hidup, kemudian siang hari secara otomatis tidak perlu menekan saklar atau tombol, lampunya secara otomatis akan mati. Nah, ini sudah banyak dipergunakan di PJU, penerangan jalan umum. Untuk nilai-nilainya ada yang kisaran PJU-nya besarnya 20 watt, 30 watt, tidak terlalu besar ya, karena beda halnya kebutuhan eh, ketika solar panel ini misalnya diperuntukkan misalnya untuk menghidupkan pompa atau menghidupkan eh, kulkas atau mesin pendingin ya pasti memerlukan daya listrik yang besar. Nah, karena ini sumbernya atau bukan sumber ya, bebannya itu adalah LED, cahaya yang berasal dari lampu LED, lampu LED, konsumsi daya listriknya yang dihabiskan tidak terlalu besar, karena jarang juga ya LED yang sampai 100 watt, ada sih 100 watt, tapi jarang dipergunakan karena dengan cahaya 20 megawatt, apa 20 megawatt, 20 watt, sudah mampu memberikan penerangan yang cukup ya. Cukup itu ya artinya bukan misalnya kemampuan terangnya bisa bisa apa membaca tulisan di cahaya 20 watt, tetapi misalnya dengan cahaya 20 watt ini sudah bisa memberikan penerangan yang cukup lumayan. Karena dengan cahaya misalnya cahaya lampu LED 20 watt, kita sudah bisa melihat misalnya objek yang ada di depan, misalnya yang di depan, yang di belakang, samping kiri, samping kanan atau di sebelahnya itu dengan radius kira-kira bisa sekitar 5 meter itu sudah bisa terlihat kira-kira objek apa yang ada di sekelilingnya. Nah, itu untuk pencahayaan 20 watt. Oke, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya
eh, solar panel ini seringkali digunakan di kapal. Ini bisa dilihat ya di bagian ini. Ini adalah panel surya. Nah, ini juga sama di atas. Ini merupakan cara yang cukup efisien ya, atau eh, bisa berfungsi dengan baik. Karena di laut itu kan kesulitan melakukan pemasangan atau melakukan instalasi listrik ya. Kan nggak mungkin juga misalnya di misalkan kapal sini berada di sini kapalnya. Terus untuk mengalirkan listrik harus menarik kabel dari pinggir pantai untuk bisa mendapatkan listrik. Nah, itu hal yang kurang efisien atau tidak efektif. Ya, jelas mengganggu atau menambah biaya ya untuk melakukan instalasi, memasang kabel, kemudian harus memasang tiang penopang kalau misalkan kabel tersebut cukup besar, jadi harus dibantu eh, penopang untuk menahan kabel tersebut. Nah, alternatifnya adalah menggunakan panel surya, karena panel surya ini kan portable. Ketika kapalnya mengalami perpindahan, bergeser ke kanan atau bergerak ke kiri atau ke depan selama cahaya matahari masih bisa diterima, ya artinya energi listrik tersebut masih bisa diperoleh dengan mudah, dengan cepat, dan bisa memenuhi kebutuhan yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, ini adalah gambaran singkat ya, atau short figure mengenai kemampuan solar panel untuk memenuhi kebutuhan peralatan ya, peralatan listrik, biasanya lampu ya, lampu 5 watt ini lampu, kemudian eh, charging, chargingnya ya handphone Android atau handphone eh, portable ya, handphone kecil itu sudah bisa terpenuhi dengan daya 5 watt. Berikutnya 70 watt itu juga bisa. Ada yang solar panelnya sampai 250 watt. Ini juga bisa bisa mencukupi ya, karena eh, pabrikasi sekarang ada yang solar panelnya itu sekali produk ya, atau sekali fabrikasi sudah bisa menghasilkan daya 500 watt satu ini ya, satu panel. Satu panel tersebut sudah menghasilkan 500 watt. Ya, itu adalah kemampuan dari solar panel, energi baru terbarukan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, dan penerapannya dipergunakan pada kapal yang fungsinya bisa juga bermanfaat untuk navigasi atau mengetahui kondisi kapal tersebut. Nah, ini merupakan eh, bagian ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana cahaya matahari atau solar panel tersebut mengalami perubahan, pengkonversian dari sinar sinar matahari
masuk ke bagian sini. Ini di bagian sini ada terlihat ya ilustrasinya, cahaya matahari. Cahaya matahari diserap oleh solar panel, ada perbedaan nilai elektron mengalami perubahan. Ketika elektronnya berpindah ke sini, pergerakan elektronnya menghasilkan nilai positif dan di bagian sini menghasilkan nilai negatif. Nah, perubahan ini yang menjadikan atau menghasilkan nilai tegangan. Tegangan listriknya ya ini digambarkan di sini ya. Ini elektron mengalami pergerakan dan terhubung ke beban. Ini bebannya langsung, tidak disimpan terlebih dahulu ke baterai, jadi langsung ke cahaya lampu atau untuk menghidupkan lampu, sehingga lampu tersebut bisa mengeluarkan cahaya. Material yang digunakan berupa material semikonduktor. Semikonduktor ini mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nanti bisa coba dicari ya, macam-macam material yang masuk dalam kategori semikonduktor. Nanti ini juga cukup menarik ya, kalau misalnya ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir, mencoba membuat material yang berbahan semikonduktor. Nanti coba dibuat bahannya atau coba dicari bahan tersebut dari semikonduktor. Ketika material semikonduktor ini terkena cahaya matahari, intensitas cahayanya diserap oleh material tersebut, maka materialnya akan menghasilkan listrik. Nah, ini yang cukup bagus ya kalau misalnya nanti ada yang mengambil tugas akhir berhubungan dengan panel surya. Ya, oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut dengan sesi presentasi ya untuk kelompok yang akan mempresentasikan review jurnal ya. Bisa mempersiapkan slide PowerPoint-nya untuk ditampilkan. Baik Pak, boleh saya mulai Pak? Ya, bisa dimulai menampilkan share screen di Baik layar. Pak, saya cari Pak. Apakah sudah terlihat share screen yang ada di layar Pak? Ya, untuk keluar, kemudian yang melakukan presentasi bisa mengaktifkan kamera ya, mic dan kameranya. Mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Damora Kasiwi selaku dosen mata kuliah dari energi terbarukan. Ini saya bersama Firmansyah, kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kinerja saya yaitu review jurnal yang berjudul Power and Control Chief Pitch for Tidal. Nama saya mau dengan NIM 311013 bersama teman saya Firmansyah dengan 2213111010. Baik, pada
PPT kali ini yang berisikan pendahuluan, metodologi, desain sistem, dan hasil pembahasan serta kesimpulannya. Pada bagian pendahuluan, tidal energi merupakan energi terbarukan dari pergerakan air laut yang dikonversi menjadi listrik menggunakan turbin. Jurnal ini membahas tentang tantangan energi surut merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diprediksi. Baik, di sini ada metodologi apa saja yang dapat digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama itu eksperimen. Eksperimen dilakukan pada turbin berdiameter 1,2 meter di fasilitas recirculating recirculating open channel di Institute for Marine Engineer di Roma. Turbin ini dilengkapi dengan 3 bilah yang dapat berpitch secara pasif menggunakan sistem pegasti. Sistem memberikan bit untuk berputar pada poros pitch saat mengalami perubahan beban aerodinamisnya. Turbin diuji pada berbagai kecepatan aliran dari 0,4 meter second hingga 0,7 meter per second dan tips 3 untuk mengevaluasi pengaruh kecepatan aliran dan yaw pada thrust dan daya ataupun power. Yang kedua ada yang terpasang pada poros turbin dan terhubung dengan slip ring AC untuk pada frekuensi 500 Hz selama kondisinya. Banding dari BEM implementasi over transit BEM dan koefisien daya berdasarkan distribusi beban pada bilah turbin. Di samping merupakan percayaan persen. Ada XTR per C sama dengan 2/3 pada kedua sisi hidrofoil sedangkan polar dengan bilangan Reynolds yang tinggi. Bilangan Reynolds berbasis tali busur untuk setiap bagian dihitung sebagai. Jadi di sini ada 3 persamaan yang dapat digunakan dalam analisis bergantung pada kecepatan aliran bebas yaitu U tahingga, panjang chord, C, viskositas kinematik, C, V, serta parameter terkait dengan sama visi interpolasi linear dari 2 nilai koefisien lift 1 dan koefisien lift 2 tergantung pada faktor beban W-nya. Kemudian yang ketiga, yaitu di situ ada fungsi bobot yang dilambangkan dengan W koefisien lift transisi dari koefisien lift 2 dalam rentang lambda 1 hingga lambda 2 menggunakan interpolasi kosinus untuk transisi yang lebih halus. Jadi keseluruhan persamaan ini dapat digunakan dalam analisis aerodinamika, terutama di hasil simulasi dengan eksperimen untuk di aliran seragam tanpa shear atau geser dan turbulensi yang rendah. Perbedaan maksimum antara hasil sebesar 16% pada kecepatan disebabkan oleh tidak atau memperhitungkan